Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview ulang karena kurang pahamnya kalian terhadap video yang pernah disampaikan, maka secara langsung ibu akan jelaskan. Oke, kita akan bahas materi kita mengenai limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri ini cara penyelesaiannya sama seperti limit fungsi aljabar yang kita pernah pelajari di materi di kelas 11 kemarin di semester 2 kalau tidak salah ya. Ya, rumusnya itu apa? Limit X menuju A Fx sama dengan Fa sama dengan L. Jadi ini bentuk umum limit fungsi. Ya, jadi setiap elemen X itu disubstitusikan dengan X yang dituju. Kan X menuju A, berarti ini diganti dengan A, berarti makanya Fa. Makanya nanti hasil akhir nanti L, sebuah bilangan konstanta atau hasil penyelesaian yang paling sederhana. Ya. Oke, pada limit fungsi trigonometri ini cara penyelesaian itu ada 3. Ada substitusi, penyederhanaan, sama rumus menggunakan rumus limit fungsi trigonometri. Untuk penyederhanaan itu biasanya dipakai untuk trigonometri ini menggunakan identitas trigonometri. Kita udah pernah mempelajari ini juga di kelas 11 dan 10 semester 2 mengenai identitas trigonometri. Saat bagaimana digunakannya penyederhanaan dan rumus ini di saat proses substitusi itu menghasilkan hasil yang tak tentu. Jadi nanti saat proses substitusi hasilnya itu harus jelas, sebuah angka final. Misalnya akar 2, 0, berapa itu final. Tapi kalau misalnya hasilnya tak tentu, sebuah angka yang berbentuk 0 per 0 yang diartikan bahwa tidak bisa dia dihitung dengan penyebut 0 atau dia tak hingga atau minta hingga, maka penyelesaiannya ada di 2 ini. Tinggal dilihat dari bentuk soal. Tapi kalau memang udah mantep betul, udah duduk betul pemahamannya, dari bentuk soal itu kita udah bisa lihat ini bisa nggak pakai substitusi. Nah, jadi tengok dari bentuk soalnya udah paling sederhana atau tidak. Nanti lebih banyak berlatih, insya Allah lebih paham apakah soal ini sudah dalam bentuk lebih sederhana, sehingga tidak perlu disederhanakan langsung disubstitusikan. Ya, jadi kalau nanti nampak dari soalnya, oh ini bisa diselesaikan pakai identitas trigonometri. Oh ini soalnya belum sederhana ini, maka disederhanakan dulu pakai identitas, baru nanti masuk di substitusi. Pokoknya sama caranya seperti waktu kita mengerjakan limit. Ibu yakin pasti kan sudah lupa lah ya, soalnya materi yang baru disampaikan aja lupa. Jadi mohon di review ulang sambil berjalan di rumah daripada nganggur ya. Oke, itu jadi kita lihat ke contoh. Jadi dari contoh ini bisa kita lihat limit X menuju V per 2 sin setengah X ditambah cos X. X-nya itu kan V per 2. V kan kalau dalam sudut itu 180 derajat. Ya. Jadi ini lihat dari contohnya kita bisa tahu ini udah paling sederhana ini. Jadi tinggal disubstitusikan. Ya, caranya gimana kita lihat. Sekarang langsung kita masukkan aja sin. Jadi setiap elemen X ini setiap elemen X ini diganti dengan yang menuju ini. Nah, jadi kita lihat sin setengah X-nya ganti, berarti V per 2 ditambah cos X-nya ganti. V per 2 sama dengan, sekarang saya selesaikan, sin setengah dikali V per 2, 1 dikali V berarti ini sin V 2 kali 2 4 per 4 ditambah cos V per 2. Ini kalau bisa langsung aja diselesaikan. V kan 180. Jadi kalau per 4 berarti 180 dibagi 4 itu ya, sin 180 dibagi 4 itu 45. Berarti sin 45 derajat ditambah cos 90 derajat. Kenapa 90? 180 dibagi 2. Sekarang kita lihat sin 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah cos 90 itu 0. Maka hasilnya adalah setengah akar 2. Dan ini adalah hasil tentu, jelas dia. Maka ini bisa diselesaikan menggunakan substitusi. Bu, bisa nggak Bu habis dari sini langsung masuk aja to the point? Boleh. Karena ini kan sama aja, ini kan sama.
V per 4 itu 45, V per 2 itu 90. Jadi ini nggak perlu dibuat pun tidak apa-apa, dari sini langsung kemari. Cuman kan ini Ibu menjelaskan supaya kalian paham. Nanti ditanya itu V per 4 kenapa bisa setengah akar 2 begitu. Coba dicek, sin 45 derajat itu setengah akar 2, cos 90 derajat itu 0. Jadi setengah akar 2 ditambah 0 itu setengah akar 2. Oke, kita lanjut contoh kedua. Limit X menuju V per 4. Berarti V per 4 itu berapa? 45 ya, 180 bagi 4 jadi 45 derajat. Cos X ditambah sin X per tan X. Kalau dilihat-lihat ini sepertinya bisa kita pakai cara substitusi. Coba kita lihat. Dan seperti biasa X-nya, setiap elemen X ini diganti dengan isinya ini. Oke, cekidot. Cos X kan ganti V per 4 kepanjangan. Ditambah sin V per 4 per tangen V per 4. Ya kan, dia udah otomatis jelas. Ini tinggal nyari hasilnya kan. Sekarang berarti semua cos 45 sin 45 tangen 45 derajat. Udah tinggal langsung saja. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Sin 45 juga sama, setengah akar 2. Tangen 45 derajat itu 1. Ya, tangen 45 derajat itu 1. Ini berarti sama dengan setengah ditambah setengah. Berarti kan 1. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2. Berarti di hasilnya akar 2 per 1. Maka ini hasilnya adalah akar 2. Itu dia. Jadi ini pasti juga bisa diselesaikan dengan substitusi. Sampai sini ada pertanyaan, silahkan direspon.